Bayi baru lahir sudah memiliki bekas luka dari kehidupan sebelumnya di tangannya. Saat bulan purnama, tatapan pertamanya membuat ular kobra raja yang berusia ribuan tahun itu mundur. Anggota suku yang melihat kejadian itu menganggap anak laki-laki itu sebagai bencana. Mereka semua berteriak meminta agar anak laki-laki itu dihukum mati dengan cara yang kejam. Setelah mengetahui hal itu, ayah anak laki-laki itu dengan terpaksa meninggalkan anak laki-laki itu di semak-semak. Hanya seorang kakek yang kebetulan lewat yang menyadari bahwa dia adalah seorang jenius dalam seni bela diri. Maka dia membawanya ke Pulau Penglai untuk belajar dari seorang guru. Namun, anak laki-laki itu memiliki bakat yang luar biasa. Pada usia 3 tahun, dia sudah menguasai teknik menjatuhkan naga yang telah diajarkan oleh gurunya sejak lama. Pada usia 5 tahun, dia sudah dapat menggunakan 72 teknik hebat dengan sangat baik. Melihat bahwa anak laki-laki itu sudah tak tertandingi di dunia, gurunya memutuskan untuk mengizinkannya turun gunung untuk mencari tunangannya. Namun, dia ingin menguji karakter keluarga tunangannya. Maka dia menyamar sebagai seorang pengemis. Namun, keluarga tunangannya tidak hanya tidak menganggapnya rendah. Mereka hanya mengakui dia sebagai satu-satunya menantu. Janji pernikahan ini ditetapkan oleh dua orang tua. Bahkan jika kamu tumbuh menjadi sesuatu yang tidak berharga, kamu tetap ditakdirkan untuk menjadi menantuku. Lihatlah, sekarang kalian sudah menjadi orang terkaya di Longjiang. Keluarga Wuchan sekarang hanya tersisa saya seorang. Kita ini tidak saling berhubungan. Omong kosong. Siapa yang berani bilang kamu tidak layak untuk Xianer? Maka tidak ada semua yang dimiliki keluarga Long sekarang. Kepala keluarga Long. Ini, Lao Wu. Kamu datang tepat pada waktunya. Izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah menantu saya, Chen Tianyang. Palsu. Pasti palsu. Tenang saja. Aku tahu kamu tidak menghargai aku. Tapi kamu juga tidak perlu mencari seorang pengemis untuk mempermalukan aku, kan? Meskipun dia seorang pengemis, dia juga tunanganku. Chen Tianyang. 8 tahun yang lalu, kamu menghabisi orang tuamu. Lalu kamu juga menyebabkan seluruh keluarga Chen dibantai. Kepala keluarga Long. Menghina menantu saya, sama saja dengan menghina Long Zhengyun. Xiao Yang, kakekmu tahu kamu sudah kembali. Pasti sangat senang. Menderita. Sialan. Sekelompok binatang itu sudah menyerang keluarga Long. Anak, bagaimana kamu bisa jadi begini? Kakek yang minta maaf padamu. Kakek, aku tidak menderita. Tidak merasa berat. Aku baik-baik saja. Dengarkan aku. Harus baik padanya. Jika bukan karena Lao Chen menyelamatkanku dulu, tanpa dirimu, maka tidak akan ada semua yang dimiliki keluarga Long sekarang. Kakek, jangan terlalu emosional. Tenang saja, kami semua ingat ini. Xiao yang bukan hanya menantu saya, dia juga anakku. Setelah dia menikah dengan Siner, aku akan menyerahkan seluruh keluarga Long kepada mereka. Itu bagus. Siner, biarkan mereka berdua berbincang dengan baik. Kakek, kapan penyakit Anda ini mulai? 3 tahun yang lalu, saya bertarung dengan seseorang, mengalami sedikit luka, dan ini kemudian menjadi seperti ini. Biarkan saya memeriksa nadi Anda. Memang benar itu adalah racun dari tulang. Ayahku saat itu, kakek saya awalnya terkena racun ini. Kakek, izinkan saya memijat Anda. Sepertinya hewan-hewan ini sudah pasti saya akan datang ke rumah Long. 3 tahun yang lalu sudah tidak takut menunggu saya. Sangat baik. Kalau begitu, aku akan menunggumu di rumah keluarga Long. Ini adalah pakaian yang kakak baru saja membelikanmu. Sambil kakek tidur, kamu pergi mandi. Ganti pakaian ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Membantu kamu melepas pakaian untuk mandi. Bukankah saya sering membantu kamu melepasnya saat kecil? Apakah kamu ingin kakak membantumu menggosok punggung? Tidak. Jangan. Saya bisa sendiri. Yang kedua, adik Qianyang di rumah kami adalah pencuri. Membuatmu ketakutan. Saya hanya bercanda denganmu. Kakak Qianyang, jangan gila, ya, tidak bisa. Saya harus berpura-pura menjadi wanita terhormat di luar. Di rumah tidak bisa sedikit gila. Ada apa? Qianyang membuatmu marah? Tidak ada. Hanya saja saya merasa, Qianyang sudah sangat jauh dari saya. Dan dia sepertinya memiliki beban pikiran yang berat. Dia seharusnya merasa rendah diri. Ngomong-ngomong, saya sudah menghubungi. Saya bersiap untuk membuat Qianyang menjadi muridnya. Itu yang ada di Gunung Kunlan. Yang menyaksikan pemuda menghabisi naga dengan mata kepala sendiri.
Master Wudang yang bertarung melawan Zhu Jiuyin. Xiao Wei, itulah dia. Saya akan mencarikan guru terbaik untuk Qianyang. Membantu dia mendapatkan kembali yang hilang selama 8 tahun ini. Semua dikembalikan. Seandainya aku kembali lebih awal untuk melihat kalian, kalian tidak akan menderita sebanyak ini. Aku masih hidup. Tentu saja Anda masih hidup. Dan hidup dengan baik. Anak yang baik. Tadi aku bermimpi. Mimpi bahwa kamu memijatku. Memijatku sampai ke tempat Yama. Kata-katamu. Aku bisa bergerak. Kakek, cobalah untuk turun dari tempat tidur. Ini. Bagaimana ini mungkin? Banyak dokter yang mengatakan, aku tidak akan bisa berdiri seumur hidupku. Tianyang, kamu benar-benar telah menyembuhkanku. Kakek, jangan terlalu bersemangat, ya. Tunggu beberapa hari, aku akan memberikan beberapa suntikan lagi. Dalam waktu kurang dari sebulan, Anda akan bisa kembali seperti sebelumnya. Apa? Aku bisa mengembalikan kemampuan sebagai master seni bela diri? Tentu saja bisa. Tianyang, sepertinya kamu juga memiliki keahlianmu sendiri. Baiklah. Kamu bantu kakek untuk berjalan-jalan. Menuju yang tua sudah dekat. Pergi ke atas dan panggil Tianyang turun. Aku akan pergi sekarang juga. Cepat lihat. Ada apa? Apakah aku begitu menakutkan? Kakek, kamu bisa turun dari tempat tidur. Ini semua adalah berkat menantu perempuan saya. Begitu dia datang, saya merasa bertenaga seluruh tubuh. Kakek ini sedang membantuku menyembunyikan keterampilan medis. Kenapa? Keluarga Long mengundang kakek saya, mengajarkan seni bela diri kepada wanita yang tidak berguna. Tidak ada orang yang bisa membuka pintu mobil. Inilah cara keluarga Long menerima tamu. Sial, Siang Lao marah sekarang. Yang Lao, sungguh sangat menyesal. Tidak bisa membuka pintu mobil untuk Anda tepat waktu. Zheng Yu Panjang, kamu mengundang saya untuk mengajarkan seni bela diri kepada menantu kamu. Sebenarnya saya tidak ingin datang. Kamu yang sujud memohon kepada saya. Sekarang bagaimana? Tidak ingin saya mengajarkan seni bela diri lagi. Kalau begitu saya pergi. Jangan, Siang Lao. Ini adalah permintaan maaf saya kepada Anda. Untuk Anda, saya sudah meminta maaf kepada Anda. Bagus sekali, Siang Wu Wei. Berani-beraninya membuat anak saya sujud kepadanya. Sepertinya saya sudah terbaring selama bertahun-tahun. Siapa saja yang tidak berarti bisa mengganggu keluarga Long saya. Kakak Xianer, kamu pegang baik-baik putrimu. Perintah Panjang, kamu mengizinkan saya untuk berbicara dengannya. Bicaralah dengan baik kepada Yang Lao. Kakek, ingin menjadi guruku. Dengan kekuatanmu. Bocah nakal, jangan bersikap tidak sopan. Tuan Zhang, menantu saya ini, dia bukan orang dari dunia seni bela diri. Dia tidak tahu tentang reputasi Anda. Bukan orang dari dunia seni bela diri bisa berbicara sembarangan. Sujud dan minta maaf kepada kakek saya. Jika tidak melakukan, jangan salahkan saya jika saya tidak sopan. Kamu tidak sopan sama sekali. Tunjukkan padaku. Orang tua ini sudah sakit bertahun-tahun. Dia sudah hampir mati. Kenapa tiba-tiba sembuh? Nafasnya sudah banyak pulih. Berhenti. Nona ini sudah bilang, sujud dan minta maaf kepada kakek saya. Kosongkan. Naik mobil, kita pergi. Kakek, naik mobil, pergi. Kamu ini, kali ini kita bisa menghina Siang Wu Wei sampai mati. Kamu takut apa? Ketika saya menjadi guru besar dulu, bahkan bermain lumpur dengan Siang Wu Wei, kamu ini bahkan membungkuk padanya. Wajah saya ini, sudah kamu hancurkan. Aku akan mengajar Tianyang. Tidak butuh orang lain. Tingkat kemampuan Anda sekarang sudah mulai pulih. Dalam setengah bulan lagi, akan bisa pulih ke kekuatan puncak. Jadi saya masih takut pada Siang Wu Wei. Anjing ini, benar-benar menganggap dirinya penting. Sombong. Kakek, kenapa Anda meragukan saya tadi? Itu karena kakek dari keluarga Long. Tapi saya lihat dia masih sangat lemah. Apakah kita masih takut padanya? Apakah saya takut padanya? Saya takut pada orang itu, yaitu pemuda culong itu. Bayangan mereka terlalu mirip. Tidak peduli apakah dia atau tidak. Pokoknya,
Kita tidak boleh menunggu dia, bukan? Bagaimana jika itu benar? Itu adalah hari kehancuran keluarga Siang kita. Kosongkan. Jangan lagi mengganggu itu. Menantu keluarga Long. Apakah kamu mendengar? Kenapa, kakek? Dia hanyalah seorang yang tidak berguna. Tanpa keluarga Long, dia bahkan tidak bisa bertemu kakak keempat kita. Saya sudah bilang kamu jangan mengganggu dia. Jadi jangan mengganggu dia. Anak muda, saya tahu kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Kamu tidak bilang, saya juga tidak bertanya. Jangan anggap kami orang jahat. Baiklah, kakek. Baiklah, saya mengerti. Saya lelah. Saya akan pergi istirahat dulu. Kakek kalian, datang sebentar. Hormat kepada yang mulia. Tidak usah, kakek Long sakit parah. Saya mungkin perlu tinggal di sini selama sebulan sebelum pergi. Kembali dan beritahu ketiga majikan saya. Tapi yang mulia, Anda menghancurkan sekte Tianming dan menghabisi iblis tua Beiming. Orang-orang mereka sudah mengejar sampai ke Longjiang. Ditambah lagi dengan musuh keluarga Chen. Tinggal di keluarga Long mungkin tidak baik. Apakah kamu yakin jika aku pergi, mereka akan membiarkan keluarga Long? Jadi, saya sudah memutuskan untuk menunggu mereka dengan terang-terangan di keluarga Long. Tidak baik, kamu tunggu aku di sini. Saya adalah orang dari sekte Tianming dan nenek moyang Beiming. Sekelompok orang misterius dari tahun itu. Mereka datang dengan sangat cepat. Ternyata mereka menyergap 3 orang Tian Yuan yang miskin. Kamu sudah tahu kita akan datang. Benar. Setelah Tian Yiyang kembali, saya sudah menunggu kalian, sekumpulan anjing ini. Tian Yiyang bukan orang dari dunia bela diri. Dia tidak bisa membalas dendam yang dalam dari keluarga Chen. Saya yang menjadi mertuanya tidak membalas untuknya. Siapa yang akan membalas untuknya? Katakanlah, kalian sebenarnya siapa? Sudah lama saya menemukan bahwa villa ini menyimpan 3 cermin Tian Yuan. Tidak menyangka itu disiapkan oleh Paman Long untuk saya. 3 orang Tian Yuan yang miskin ini. Kamu pikir kamu bisa berbalik dalam 2 hari? Kalian tidak akan pernah tahu. Apa yang kalian hadapi adalah prestasi yang luar biasa. Pemimpin partai 5 sen. Seluruh Longjiang tidak cukup untuk 5 master. Begitu mereka bergerak, 2 orang langsung muncul. Sebenarnya apa latar belakangnya? "2 master, ini saya serahkan kepada kalian. Saya pergi mencari Chen Tianyang.